Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan judul Rahasia Membaca Nama Ahli Tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin dalam bukunya 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Rahasia membaca nama ahli Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Istilah tarekat ialah perjalanan rohani, berjalan mencari Allah, menemukan Allah hingga sampai ke hadirat Allah dan menuntut keridaan Allah dengan melalui beberapa batas-batas atau tempat-tempat makam, yakni naik dari satu makam ke satu makam yang tinggi, berjalan atau bertarekat mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah, tentulah berkawan atau berteman. Sedangkan perjalanan kaki jasmani pun lazim berkawan menuju ke suatu tempat. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, Ar-rafiqu summa tariku. Maksudnya kira-kira, carilah tolan atau kawan sebelum berjalan. Tolan atau kawan bagi seorang murid di waktu murid akan berjalan mencari Allah ialah syekh mursyidnya sendiri, dan syekh mursyidnya itu pun berkawan dengan syekh mursyidnya hingga terjadi persambungan hati rohani antara setiap murid-murid dengan gurunya sampai kepada guru-gurunya, dan merupakan rantai emas bertali-tali sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari bunyinya. Maksudnya kira-kira, Allah Zat yang Maha Esa takjub tercengang pada suatu kaum mereka masuk surga berantai-rantai, bertali berkait-kaitan, bergotong royong. Setiap murid berkawan dengan guru-gurunya. Kepala rombongan ialah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan firman Allah surat Al-Isra ayat nomor 71 bunyinya, Yauma nad'u kullu unasim bil imamihim. Maksudnya kira-kira, pada hari kiamat kami panggil tiap-tiap manusia beserta imamnya. Guru mursyid dari seorang murid itulah imamnya nanti di hari kiamat, sewaktu mereka nanti dipanggil masuk ke surga. Sabda Nabi Muhammad SAW bunyinya, maksudnya kira-kira, hendaklah ada engkau serta Allah. Jika engkau tidak serta Allah, hendaklah engkau beserta dengan orang-orang yang telah beserta Allah. Maka orang itulah yang akan menyampaikan kepada Allah. Menurut adab-adab dalam tarekat Sufiyah, setiap murid dianjurkan dengan sangat dipentingkan mengetahui silsilah tarekatnya. Orang yang tidak mengenal bapaknya dan nenek-neneknya, maka dianggap orang itu seolah-olah anak zina yang tidak kenal ibu bapaknya. Maka begitu pula lah seseorang yang bertarekat, kalau ia tidak mengenal silsilah tarekat yang dianutnya, maka dianggap tarekatnya tarekat anak zina, sebab ia tidak kenal nama silsilah tarekatnya itu. Nabi Muhammad SAW tidak bersenang hati kalau umatnya enggan bersilsilah kepada ayahnya. Tiada dibolehkan seseorang mentalkinkan sesuatu zikir jika orang itu tidak mengenal silsilah tarekat yang diajarkannya, sebab rahasia sesuatu tarekat ialah pertautan atau pertambatan hati dari murid dengan guru-gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak bersilsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan terputuslah faid atau limpahan karunia Allah kepada orang yang terputus faid. Janganlah mengambil ijazah dan janganlah mengambil mubaiyah.
Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW bunyinya, maksudnya kira-kira. Beruntunglah orang-orang yang melihat kepadaku, atau melihat orang yang melihat kepadaku, atau orang yang melihat mereka yang telah melihat kepadaku, kemudian mereka mempercayaiku. Kita di akhir zaman ini tidak melihat kepada Nabi. Kalau kita melihat Nabi, maka kita lihat orang yang telah melihat Nabi. Berarti setiap murid melihat kepada orang yang telah melihat Nabi. Berarti setiap murid melihat kepada gurunya, dan guru-gurunya melihat kepada guru-gurunya lagi. Gurunya ini melihat lagi kepada gurunya. Dan jika kita pertautkan penglihatan itu, akan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Mata kepala murid melihat kepada jasad gurunya, jika gurunya masih hidup. Dan jika gurunya sudah mati atau berjauhan, maka dilihatnya dengan mata hatinya. Demikianlah sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Jibril, dan sampai kepada Allah, Zat yang Maha Esa. Sumber faid itu adalah memandang Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya memandang guru mursyid yang mempunyai taksir dalam memandang mereka itu. Dan begitulah selanjutnya pandangan yang suci murni dengan seikhlas hati akan bersambung hingga sampai akhir kiamat. Memandang guru mursyid yang begitu rupa dikatakan adab rabitah mursyid, gunanya untuk menghampirkan diri murid kepada Allah. Bacalah nama-nama orang-orang saleh, nama silsilah tarekat seperti hadis Nabi bunyinya. Maksudnya kira-kira, jika ikhlas membaca nama orang saleh-saleh, diampuni Allah dosa dan diturunkan rahmat dan berkat pada orang yang membaca nama-nama orang yang saleh-saleh. Adapun silsilah tarekat Qadariyah Naqsabandiyah asalnya dari Allah, diwahyukan Allah kepada Jibril, dan dari Jibril ditumpahkannya kepada Sayyidina Muhammad SAW, sumber segala faid dan gudang nur, kekasih Allah, kemudian ditumpahkan kepada menantunya dan sahabatnya, yaitu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kemudian ditumpahkan kepada anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu an, kemudian ditumpahkan kepada anaknya Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu an, kemudian ditumpahkan kepada Sayyidina Muhammad Baqir radhiyallahu an, kemudian ditumpahkannya kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an, kemudian ditumpahkannya kepada Sayyidina Imam Musa Al-Qasim radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abu Hasan bin Musa radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Ma'ruyal Kurci radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Sirri Sikti radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, kemudian kepada Syekh Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abdul Wahab Al-Tamimi radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abul Farj Al-Tususi radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Quraisy Al-Hikari radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abu Said Al-Mubarak Al-Makhzumi radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau nomor 17 ini selaku imam mujaddid tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, dilahirkan tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, wafat tahun 561 Hijriah. Jumlah umur beliau 91 tahun. Kitab karangannya banyak, diantaranya kitab Guniyat Al-Talihi, Fatah Al-Rabbani, Furuq Al-Ghaib, Qasid Al-Gaussah, dan lain-lain. Kemudian kepada Syekh Abdul Aziz radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Muhammad Al-Hattab radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Samsuddin radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Syarafuddin radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh
Nurdin radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Waliuddin radhiyallahu an, kemudian kepada Hasamuddin radhiyallahu an, kemudian kepada Yahya radhiyallahu an, kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian kepada Abdurrahim radhiyallahu an, kemudian kepada Utsman radhiyallahu an, kemudian kepada Abdul Fattah radhiyallahu an, kemudian kepada Muhammad Murad radhiyallahu an, kemudian kepada Syamsuddin radhiyallahu an, kemudian kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghafur Istiqamah atau bermukim di kampung Sugel, Makkah, kemudian kepada Syekh Talha bin Haji Torabuddin, negeri Kalisapu Terusmi, Cirebon, Jawa Barat, keturunan dari Sinuhun Sembung Sarip Hidayatullah Cirebon, kemudian kepada Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kuburannya di Suryalaya, kemudian kepada anak kandungnya Syekh Muda Haji Saihibul Wafa Tajul Arifin, waktu itu menjadi guru atau imam tarekat Qadariyah Naksabandia di Suryalaya Tasikmalaya, kemudian kepada siapa-siapa yang dikehendaki Allah sampai akhir zaman hingga sampai pada Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Demikian pada kesempatan ini, sampai ketemu lagi pada bab berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.